kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan klasikal. Nah, kakak di sini akan menjelaskan materinya itu bersikap sopan santun saat berbicara dan bertindak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kakak di sini ada yang namanya ice breaking sebelum belajar. Itu tepuk jari. Pada bisa semuanya? Apa dicontohkan dulu? Langsung saja. Oke, baik, kita mulai dari sekarang. Yang pertama, siapa yang akan memimpin? Yang pandai memimpin tepuk jari. Rizo. Baik, kepada Rizo ya kita sama-sama melakukan ice breaking-nya. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, bunyi semua, satu, dua, tiga, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, jambatan pandang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bunga-bunga dari tempat buat kamera cekret. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Mulai. Roti tiga. Nah, setelah kita berdoa tadi, semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Di sini kakak akan menjelaskan materinya, yaitu apa itu sopan santun. Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu sopan santun? Nah, coba Kenzo. Sopan santun adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan adalah rasa hormat, tata krama, dan Nah, ada yang tahu lagi? Jika tidak ada, baik kakak jelaskan. Apa itu sopan santun? Sopan santun adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, tata krama, dan kepedulian terhadap orang lain. Ini mencakup cara bagaimana berbicara kita, bersikap, hingga berpakaian. Sopan santun harus ditunjukkan kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Mengapa kita harus bersikap sopan santun? Ada yang tahu? Nah, jika tidak tahu, di sini kakak akan menjelaskan mengapa kita itu harus bersikap santun dimanapun kita berada. Yang pertama itu kita dihargai oleh orang lain. Yang kedua, menciptakan suasana yang damai. Yang ketiga itu ada menghindari konflik dan kesalahpahaman. Ada yang tahu? Kakak mau nanya. Coba berikan kakak satu contoh dari sopan santun saat berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. Coba.
Ada lagi yang tahu? Berbicara lebih keras kepada orang yang lebih besar. Ada lagi? Tidak menghormati. Kenzo tahu? Tidak boleh berkata. Nah, terus ada lagi? Nah, yang dikatakan adik-adik semua itu memang sudah mencontohkan sikap saat kita berbicara sopan kepada orang yang lebih dewasa. Nah, di sini kakak juga ada contohnya. Yang pertama, mengucapkan tolong. Ketika kita minta tolong kepada orang dan berkata maaf ketika kita melakukan kesalahan. Terus juga ada mengucapkan terima kasih ketika kita diberikan sesuatu dari orang, pasti kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Terus yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga itu ada menggunakan nada suara yang lemah lembut dan tidak kasar. Terus menatap lawan bicara dengan sopan dan menantang. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh dari sopan santun saat bertindak. Nah, yang pertama itu ada mengetuk pintu sebelum kita masuk ruangan, maupun ruangan di rumah orang, atau mau di sekolah, atau dimanapun kita berada. Yang kedua juga memberikan tempat duduk pada orang tua di kendaraan umum. Selanjutnya juga ada tidak mendorong, mencela, atau membuat keributan dimanapun tempat kita berada. Yang selanjutnya menolong teman atau orang lain dengan tulus. Nah, di sini kakak juga ada memberikan contoh bersikap sopan santun ketika kita berada di sekolah. Di sekolah seharusnya kita itu harus menghormati guru, bersikap ramah pada teman, dan menjaga ketertiban. Tidak bicara saat guru sedang menjelaskan dan mengikuti aturan sekolah juga ada bagian dari sikap sopan santun. Nah, kelihatannya nampaknya adik-adik semua udah pada merenung semua. Nah, kita melakukan ice breaking lagi. Apakah mau adik-adik semua melakukan ice breaking? Nah, di sini ada namanya ice breaking tepuk janji fokus. Tepuk janji fokus ini sama kayak tepuk janji Sakina, tapi kakak ubah liriknya. Kalau kakak bilang bersemangat, kita gini kalau yang bersemangatnya. Nah, jika janji fokus, kita gini saja. Bisa kita coba kan? 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, mau diulang lagi atau sudah? Nah, baik, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bersikap sopan di rumah. Boleh kakak minta bagaimana cara adik-adik bersopan santun ketika di rumah? Coba berikan contohnya satu. Melawan. Bagus. Ada lagi yang tahu? Berbicara dengan kepada orang tua. Bagus. Ada lagi? Tidak berkata-kata kasar. Nah, bagus. Ada lagi? Membantu pekerjaan rumah orang tua. Dah, sudah cukup? Nah, baik. Kakak di sini akan menjelaskan atau memberikan contoh bersikap sopan di rumah. Yang pertama itu kita sopan santun dimulai dari rumah. Berbicara lemah lembut kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, dan tidak membantah saat dinasihati. Nah, juga ada bersikap sopan santun di tempat umum. Yang pertama itu saat seperti di toko, taman, atau transportasi umum.
kita harus menjaga sikap, tidak berteriak, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghargai privasi dari orang lain. Apa yang terjadi jika kita tidak sopan? Nah, di sini kakak juga akan memberikan yang pertama itu orang yang tidak sopan bisa dijauhi, tidak dipercaya atau bahkan menimbulkan konflik. Perilaku kasar, suka membentak atau tidak peduli pada orang lain dan akan merusak hubungan sosial. Nah, mungkin hanya itu yang materi kita pada hari ini. Nah, kakak ingin bertanya kepada adik dari penjelasan kakak dari tadi, apakah adik telah paham? Nah, kalau sudah paham, kakak akan bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu apa itu sopan santun tadi? Boleh tunjuk tangan? Silakan. Sesopan adalah sikap dari perilaku yang menunjukkan rasa hormat, tata krama, dan ketimbulan terhadap orang lain. Nah, bagus. Nah, dari situ apakah ada lagi yang tahu misalkan kayak contoh sopan santun di rumah, di sekolah, di tempat umum atau apa? Boleh kakak meminta penjelasan dari adik-adik? Coba dulu. Contoh sopan santun di rumah. 1. Tidak membantah nasihat orang tua. Ya. Berbicara lemah lembut kepada orang tua. Udah? Ada lagi yang tahu atau memberikan contoh? Pekerjaan rumah juga Coba Kenzo, ada apa Kenzo? bersikap sopan di sekolah. Di sekolah kita menemukan guru saat mendengarkan guru saat pakai pelajaran. Menghormati guru, berbicara dengan baik sopan dan lembut. Oke. Sudah berarti adik-adik semua sudah paham dari penjelasan bersikap sopan santun saat berbicara dan bertindak. Nah, tadi kita kan di awal kegiatan kita berdoa. Nah, di akhir alangkah baiknya kita mengakhirinya juga dengan membacakan doa. Siapa yang akan memimpin? Coba Dirga yang memimpin penutupan doanya. Berdoa bersyukur mulai. Nah, baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini. Dan tetap sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.